Yang saya sampaikan ini belum tentu benar ya, tapi nggak ada salahnya buat dicoba. Strategi promosi untuk bisnis produk makanan kuliner. Ya, kita akan mulai yang pertama dulu. Jadi jangan langsung promosi dulu karena kalau kita langsung promosi biasanya nggak tepat sasaran dan kemungkinan besar akan gagal. Yang pertama, kita harus perhatian dulu sama mental kita. Niat sama mental ini penting. Niatnya apa? Niatnya kita adalah membantu pembeli dengan produk kita dan beribadah dalam bekerja. Tentang laku atau enggak, laku sedikit, laku banyak, rezeki itu hal yang tidak kita bisa prediksi ya. Kita hanya bisa ngira-ngira, kita bisa jalani, nanti hasilnya terserah sama Allah aja. Terus kemudian yang kedua, mentalnya gimana? Mentalnya tidak malu dan sungkan dengan bisnis sejenis. Karena ada beberapa klien saya yang sudah dikasih strategi macam-macam tapi akhirnya sungkan dan nggak enak sama bisnis sejenis kalau bisnisnya rame. Nah, mental yang sungkan seperti itu sebenarnya baik, tapi kalau di dalam bisnis selama kita tidak melanggar hak-haknya orang lain, ya udah jalan aja. Toh kita tidak merugikan orang lain. Namanya bisnis siapa aja boleh menjual produk yang sama. Toh rezekinya juga beda-beda kok. Jadi uh, fokus aja bagaimana bisnis kita ini bisa bermanfaat untuk semua orang. Terus yang kedua, kita harus bisa pilih menu utama. Pilih menu utama ini pilih menu yang untuk penetrasi ke pasarnya. Misalnya pasarnya itu butuhnya belinya sesuai dengan kebutuhan, misalkan kuliner ya, produk makanan kuliner, kebutuhannya itu kenyang, berarti ini contoh ya. Kebutuhannya kenyang, maka menu utamanya adalah makanan yang mengenyangkan, bukan keren-kerenan. Kalau sesuai tren beda lagi. Kalau makanan yang sesuai tren, sesuai dengan tren ya kita lihat tren di pasarnya apa, itu yang kita jadikan produk penetrasinya. Kalau menu utamanya marketnya itu butuhnya adalah kenyang, berarti kalau kita nanti kasih produk penetrasi yang ngetren, kemungkinan yang beli ya tetap ada, cuma nggak akan sebesar dengan yang sesuai dengan kebutuhan market utamanya, yang tadi kebutuhannya kenyang. Ini contoh aja ya, tergantung nanti jenis bisnisnya apa, makanan sama kulinernya apa. Lalu kemudian yang kedua setelah menu utama ini maksudnya menu untuk penetrasi pasar, untuk memperkenalkan ke pasar yang biasanya kalau di toko-toko besar, di brand-brand besar itu ditampilkan di paling depan. Ada di baliho depannya, ada di depan store-nya itu untuk menarik orang datang. Terus kemudian yang selanjutnya adalah ke penyesuaian dengan lokasinya. Nah, penyesuaian lokasinya ini gimana? Kalau kita punya lokasi yang bagus misalkan di jalur berangkat dan pulang kerja, itu berarti kita ya lebih mudah caranya kita menarik orang daripada yang tempatnya lokasinya di jalur yang jarang orang lewat, misalkan masuk gang kecil, harus banyak belok-beloknya dari jalan utama, itu kan butuh effort atau usaha lebih besar dari konsumen kita. Maka contohnya seperti ini, contoh ya misal lokasinya jarang orang lewat, berarti produk penetrasinya harus bisa praktis dan aman dikirim atau punya armada untuk keliling. Jadi sebisa mungkin kita punya produk penetrasi yang mudah untuk dikirim, aman, terus kemudian praktis. Kita harus punya produk penetrasi tersebut. Misalkan kita punya produk yang agak susah untuk pengirimannya ya, misalkan soto ya. Misalkan soto ya bisa dikirim, cuma kan repot ribet karena ada kuahnya, perlakuannya harus hati-hati banget. Itu kan berarti misalkan orang mau pesen 50 gitu kan kesulitan ya, 50 porsi gitu pasti kesulitan. Nah, itu kita cari produk penetrasinya. Selain soto, kira-kira yang turunannya produk kita apa ya yang masih ada di dekatnya soto. Misalkan kita jual sunduknya, sunduk makanan sunduk yang biasanya ada di jeroan ayam biasanya, itu yang kita jual untuk produk penetrasinya. Biar orang ngerasain bumbunya dulu. Kalau makanan kuliner itu kan orang jual bumbu ya, orang ngerasain bumbunya juga. Nah, kita cari produk yang kita bisa kirim-kirim. Yang kita promosiin bukan hanya sotonya, karena itu terbatas. Karena kalau pesennya banyak itu armadanya akan kesulitan. Nah, kita bisa jual produk penetrasi yang lain. Ingat, fungsinya adalah memperkenalkan. Kalau orang sudah
kenal dengan rasanya, tahu bagaimana servis kita, orang pasti beli yang paket besar pun nggak apa-apa. Misalkan beli sotonya pun ya nggak apa-apa. Dia jumlahnya banyak pun dia akan usahakan karena sudah cocok sama rasa dan pelayanannya. Terus kemudian program promosi. Program promosi ini bisa contohnya seperti ini, hadiah, diskon, bonus atau gratis yang biasanya dipakai banyak bisnis ya. Kemudian ada yang dia bisnisnya dipopulerkan bersama influencer, biasanya dia ngebooking influencer untuk jadi brand ambasadornya. Ya lumayan ya biayanya juga ya. Kalau masih baru nggak saya saranin, kecuali memang sudah ada modalnya dan dibudgetin di situ. Yang ketiga adalah sistem keanggotaan. Tiga-tiganya kalau digabungin bagus. Kalau memang sudah siap secara tim, bisnis, dan budgetnya bagus digabungin. Tapi kalau harus milih salah satu, terutama di awal, saya lebih sarankan di hadiah, diskon, atau bonus ini atau sistem keanggotaan. Sistem keanggotaan ini mirip seperti membership ya. Nanti orang makan berapa kali, order berapa kali, nanti dapat bonus atau diskon atau gratis apa. Nah, silakan dipilih sesuai dengan kondisi dan kemampuan bisnisnya. Sorry, ada huruf yang kurang ini. Nah, ini harus disesuaikan sama kemampuan bisnisnya. Kalau bisa tiga-tiganya itu lebih bagus. Oke ya. Terus kemudian selanjutnya kemudahan transaksi. Kemudahan transaksi ini maksudnya gimana? Kemudahan transaksi ini maksudnya adalah kita bisa terima uang receh, uang lecek, uang pecahan besar juga kita bisa terima ya. Kenapa? Karena ada beberapa bisnis itu yang dia itu nggak nerima uang receh, lecek atau pecahan besar. Wah, nggak ada kembaliannya ya. Akhirnya orangnya nggak jadi beli. Ada yang seperti itu juga itu. Jadi nggak jadi beli di tempat kita karena uangnya pecahan besar. Terus kemudian receh, malas ngitungnya, lecek, khawatir nggak laku. Padahal di bank itu boleh selecek apapun kita bisa tuker di bank. Pokoknya di angka 20% kerusakannya ya. Misalkan kepotong gitu nggak apa-apa, tetap bisa diterima. Ujungnya kepotong itu tetap bisa diterima. Setahu saya 20% dari ukuran aslinya tetap bisa diterima. Terus kemudian bisa bayar non tunai. Artinya bisa bayar tidak pakai uang tunai, bisa di aplikasi populernya. Terus kemudian desain visual yang relevan. Nah, desain visual yang relevan ini dari mata turun ke lidah, turun ke hati. Maksudnya gimana? Desain visual tuh ya yang di online maupun yang di kemasannya itu akan mempengaruhi matanya calon konsumen. Terus kemudian dia nyoba, terus kalau rasanya cocok sama dia akan masuk ke hatinya dan produk kita adalah jadi salah satu rekomendasi dia ketika dia sedang mencari produk makanan atau kuliner. Lalu yang berikutnya adalah desain visual ini mempengaruhi positioning produk kita. Nah, kalau misalkan warung soto kita adalah warung soto yang harganya murah, berarti desainnya jangan terlalu bersih, jangan terlalu bagus. Kalau terlalu bersih, terlalu bagus, nanti orang ngiranya itu mahal. Jadi disesuaikan aja, bukan jorok ya. Tetap biasa aja, nggak perlu pakai piring keramik yang bermerek gitu, nggak perlu. Cukup pakai piring yang uh, apa itu porselen yang ada gambar ayamnya itu udah cukup. Atau justru pakai piring mangkok yang porselen yang dari hadiah-hadiah kayak gitu. Itu biasanya enak sih rasanya ya. Jadi positioningnya produk seperti apa nantinya itu mempengaruhi juga desain visualnya, baik secara iklan maupun kemasan produknya maupun penyajiannya. Terus kemudian persepsi publik. Nah, si desain ini nantinya akan mempengaruhi persepsi publik tentang produk atau bisnis kita. Nah, orang itu sebenarnya membeli ekspektasinya dia sendiri sebenarnya. Dia merasa kalau beli produk kita nanti akan seperti ini, akan seperti ini. Semuanya ada di pikirannya dia. Jadi tergantung bagaimana pikirannya nanti itu mempersepsikan tentang bisnis kita. Nah, itu sebabnya kita harus benar-benar mikirin desain visual yang relevan dengan produk kita. Karena ini nanti mempengaruhi persepsi publiknya. Nanti, oke ya kita lanjut lagi yang tadi. Sorry tadi filenya macet. Nah, ini kemudahan transaksi tadi sudah, desain visual yang relevan sudah.
Terus kemudian desain ini saya ulangi lagi karena desain ini nanti mempengaruhi persepsi publiknya. Jadi kita harus benar-benar pikirin desain visual yang relevan untuk bisnis kita atau produk kita seperti apa. Terus kemudian orang tuh membeli ekspektasi. Jadi orang tuh sebenarnya sudah menilai sendiri dalam pikirannya dia produk kita ini pantas untuk dibeli atau enggak. Atau produk kita ini pantasnya dibeli dengan harga berapa, orang sudah mikir. Nah, mereka itu sebenarnya membeli ekspektasinya dia sendiri. Makanya kita harus mempengaruhi persepsi orang ini, mengarahkan persepsi orang ini melalui desain visual yang kita sudah desain nanti. Jadi desain visual tuh nggak hanya di depan komputer aja yang bentuknya kemasan atau brosur ya, tapi juga ketampilan outletnya, produknya, itu juga termasuk desain visual. Termasuk seragam karyawan pun juga sama. Itu juga mempengaruhi persepsi orang terhadap bisnis kita atau produk kita. Lalu kemudian, nah ini yang terakhir nih yang paling penting kalau zaman sekarang tuh kita harus eksis ya kalau bisnis itu ya. Eksistensi bisnis kita di market potensial. Market potensial, kenapa saya tulis market potensial? Karena banyak bisnis yang eksis tuh mereka salah tempat. Mereka eksis cuma nggak sesuai dengan target marketnya. Kalau target marketnya adalah orang-orang tua, ya berarti eksisnya jangan di medsos dong. Coba di radio malahan ya, di radio-radio yang di kota-kota kecil biasanya radio-radio itu banyak iklan untuk produk-produk orang tua. Nah, di sana sebenarnya adalah tempat eksistensi yang bagus. Tapi kalau radio-radio di kota-kota besar justru anak-anak muda atau orang-orang yang pekerja yang mendengarkan radio yang sedang berada di jalan. Nah, tergantung nanti eksistensinya di mana. Nah, kalau zaman sekarang tuh yang paling biasa dipakai adalah eksistensi di sosial media. Jadi pamerkan operasional bisnis kita itu di sosial media, apapun sosial medianya ya, sesuai dengan target marketnya. Yang paling banyak kalau saya lihat selama ini selain di TikTok juga di Instagram ada dua itu. Kalau kebetulan bisnisnya Bapak Ibu cocoknya dengan market Instagram, bisa belajar di to-do list Instagram marketing saya, di linknya ada di deskripsi nanti. Silakan baca-baca di sana atau ikut kelas gratisnya juga ada di sana ya. Kemudian ajak orang baru untuk datang nyobain. Nah, fungsi dari eksis kita ini nanti sebenarnya bukan hanya untuk langsung penjualan langsung, tapi untuk ngajak orang baru datang ke bisnis kita dan nyobain. Apalagi kalau tempat bisnis kita itu ada di jalur yang orang jarang lewat. Itu wajib untuk ngajak orang baru datang nyobain. Karena ya tak kenal maka tak sayang. Jadi sekali lagi pamerkan operasional bisnisnya di medsos. Oke, kalau mau baca-baca e-booknya juga boleh, linknya nanti saya sampaikan di deskripsinya. Terima kasih, semoga bermanfaat.